ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun Hai Sobat Pasar Horor PHC, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya. Cerita kali ini datang dari Bang Denny yang tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Begini ceritanya, di akhir tahun 2020, tepatnya di awal bulan Desember, aku ingin mengunjungi teman lamaku. Namanya Hamdan yang tinggal di kota berbeda, tapi masih dalam satu provinsi. Memang kami sudah terbiasa untuk saling mengunjungi sejak dia dan bapak ibunya pindah kota setelah Hamdan lepas SMA. Jarak kota kami sekitar 55 km. Namun hal ini bukan satu persoalan yang menghalangi kebiasaan kami. Aku berangkat selepas sholat Jumat dengan transportasi bis umum. Selama perjalanan, aku membayangkan betapa menyenangkan bertemu Hamdan. Karena sejak masa pandemi ini, kami tidak pernah bertemu langsung. Dan saat ini aku dalam perjalanan menemuinya, pasti seru. Setelah sampai di kota Hamdan, aku langsung order ojol untuk diantar ke lokasi beberapa hotel murah atau biasa disebut losmen. Setelah sekitar 40 menitan aku keluar masuk losmen yang cocok, akhirnya aku memutuskan menyewa losmen yang aku sukai. Aku memilih kamar yang di belakang karena jika yang di depan pasti berisik dengan suara kendaraan yang berlalu lalang. Memang rata-rata losmen yang aku datangi tadi hanya 1-2 kamar saja yang terisi. Maklum masih pandemi COVID. Bergegas aku mandi, lalu menghubungi Hamdan bahwa aku akan ke rumahnya. Namun Hamdan bilang akan menjemputku untuk ke rumahnya karena sudah disiapkan ibunya masakan untuk makan malam bersama. Sendok demi sendok telah kulahap dengan semangat sambil ngobrol dengan Hamdan, adik Hamdan, serta bapak ibunya. Setelah selesai, maka aku berjalan mengikuti Hamdan menuju teras rumahnya untuk melanjutkan mengobrol ke sana kemari. Sementara ibu dan adiknya ke ruang tengah untuk menonton sinetron, sedangkan bapaknya Hamdan ke rumah Pak RT sebentar. Sekitar jam 9.30 malam, Hamdan menawarkan untuk berjalan-jalan berkeliling dan sekalian mengantar aku balik ke losmen untuk istirahat. Tanpa terasa, waktu menunjukkan hampir jam 1 malam. Maka aku minta pada Hamdan untuk mencari warung rokok dulu sebelum ke losmen. Tidak seberapa lama, kami pun telah ngobrol kembali di ruang tamu losmen hingga Hamdan pun pamit pulang dan bilang kalau besok siang aku akan dia ajak ke rumah pacarnya. Kuhampiri bapak tua penunggu losmen untuk minta kunci kamar yang aku titipkan sebelum Hamdan menghampiri tadi. Kulangkahkan kakiku menuju kamarku dengan melewati beberapa kamar yang kebetulan banyak kosongnya. Sambil kuputar kunci kamarku, ku tengok di meja kecil ada segelas teh dan segelas air putih yang telah disediakan untukku. Aku langsung ambil dan aku letakkan pada meja dekat jendela yang tertutup kain. Setelah aku sholat, aku rebahkan tubuhku ke tempat tidur yang cukup bersih itu. Masih terbayang semua pembicaraan dengan Hamdan saat di rumahnya. Juga tatapan adik Hamdan yang cantik hingga membuatku tersenyum sendiri. Kulihat jam di HP-ku menunjukkan jam 2.10 pagi, namun mata ini masih juga tidak terasa mengantuk. Akhirnya aku memutuskan merokok dulu sambil duduk di kursi dekat jendela kamar. Baru 3 hembusan rokok yang aku hisap,
Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Perlahan, tapi cukup jelas. Ya, mungkin penjaga losmen sedang mengontrol losmennya atau mau mengambil sesuatu. Beberapa detik, suara langkah itu menjauh ke arah depan losmen. Setelah isapan terakhir dan kumatikan rokokku, aku menuju ke kamar mandi sebentar untuk buang air kecil. Lalu aku rebahkan tubuhku di kasur, sejalan dengan kantukku yang sudah tidak tertahan lagi. Kira-kira sekitar 1 menit, aku dikejutkan dengan suara orang mengetuk pintu. Tapi karena terdengar bukan ketukan pada pintu kamarku, maka aku meneruskan meraih mimpi. Samar-samar suara itu tiada lagi. Aku kembali dikejutkan dengan suara ketukan pintu lagi, dan yang kali ini cukup jelas. Aku lihat jam pada HP-ku dan menunjukkan jam 3.39 subuh. Aku coba diamkan saja, namun ketukan itu masih juga terdengar jelas, bahkan agak keras. Aku berpikir, apakah ada penyewa kamar baru datang, sehingga penjaga losmen menemuinya lagi. Aku merasakan kira-kira ketukan itu pada pintu kamar di seberang kamarku. Aku jengkel dan rasanya ingin kumaki siapapun itu. Masa jam segini enak-enaknya orang tidur malah bikin gaduh? Aku bangkit dari tempat tidur, lalu menuju arah jendela yang berpenutup kain itu. Kusingkap sedikit agar aku bisa memandang siapa orang yang kumaksud. Dan aku sungguh terkejut, ternyata orang yang kucari tidak ada. Bersamaan suara ketukan itu juga menghilang. Pasti siapapun orang itu sudah ke ruang depan, pikirku dengan hati yang masih dongkol. Kubuka pintu kamarku, lalu aku menuju ke ruang depan, di mana Pak Tua si penjaga losmen biasa standby. Ternyata aku tidak menemukan siapapun di ruang tamu tersebut. Termasuk aku juga tidak melihat Pak Tua penjaga losmen, sedangkan saat kulirik pintu depan juga dalam kondisi tertutup. Jujur saja, antara bingung dan masih dongkol berkecamuk di benakku. Apakah aku sedang bermimpi tadi? Nggak mungkin. Aku dengan sadar mendengar suara itu kok tadi. Bulu kuduku sedikit berdiri, tapi aku tepis pikiran akan makhluk halus. Aku melangkahkan kaki kembali ke kamarku, kututup pintunya sekalian aku kunci. Lalu aku tidur lagi. Aku terbangun ketika ada yang memanggilku. "Aa, ini tehnya mumpung masih panas, A." Aku bergegas ke arah jendela, kemudian aku intip. Ternyata Pak Tua penjaga losmen meletakkan segelas teh manis panas dan segelas air putih di meja di depan kamarku. Aku buka pintu kamarku, lalu aku bilang pada Pak Tua, "Terima kasih ya Pak." Penjaga losmen sudah berjalan 2 langkah ke arah depan. Dia menoleh padaku sambil bilang, "Ya, A, silakan diminum mumpung masih panas." "Iya Pak," sautku. Aku hampir saja menceritakan hal kejadian di pagi buta tadi, namun aku urungkan dan membiarkan Pak Tua menghilang ke ruang tamu depan. Aku tengok jam di HP, menunjukkan jam 7.16 pagi. Minum teh atau melanjutkan tidurku ya? Aku memutuskan untuk tidur lagi, dan tidak lupa aku pasang alarm di HP-ku agar nanti nggak kesiangan. Aku terbangun oleh suara alarm HP yang aku setting tepat jam 10 pagi. Lumayan segar sih badanku, walau jika dihitung, jam tidurku kayaknya masih kurang. Belum lagi beranjak dari tempat tidur, tiba-tiba HP-ku berkedip. Hamdan rupanya yang telepon via WhatsApp. "Halo Ham, kamu di mana?" Jawab Hamdan, "Aku masih di rumah. Aku jemput kamu jam berapa, Den?" "Bentar lagi Ham ya. Aku belum mandi nih, hehe. Lalu sholat dulu, oke?" "Oke Den. Setengah jam lagi aku meluncur ke losmenmu." Setelah aku mandi dan sekalian sholat, kuliah jam HP-ku menunjukkan jam 10.27. Maka aku siap-siap mengunci pintu kamar, lalu standby di ruang tamu depan. Kunyalakan sebatang rokokku,
sambil melihat-lihat kendaraan yang berseliweran di depan losmen. Terlihat juga Pak Tua penjaga losmen duduk di depan losmen sambil berbincang dengan seseorang. Tidak lama, Hamdan terlihat masuk halaman losmen, lalu memarkirkan motornya di dekat pintu losmen. Aku datang menghampiri Hamdan, sambil tak lupa aku serahkan kunci kamarku ke bapak penjaga sekalian aku pamit. Di perjalanan, pikiranku melayang mengingat kejadian tadi. Apa aku cerita aja ya pada Hamdan? Tapi sepertinya Hamdan gak perlu tahu akan hal itu. Tidak lama berselang, kami sampai di depan rumah pacarnya Hamdan. Setelah berkenalan dan ngobrol bertiga, dengan muka yang murung, lalu Hamdan menyeletuk. "Den, tadinya sih aku berniat ngajak kamu mancing nanti sore. Namun pagi tadi, ibunya pacarku menelpon bahwa bapak sakit keras dan masuk rumah sakit. Aku harus nemenin dia menyusul ke rumah sakit. Ada ide, Den. Aku bingung. Aku spontan menimpali. Gak apa-apa, Ham. Santai aja kali. Kayak kita baru berteman aja. Entar kasih alamat rumah sakitnya dan ruang apa, biar aku kesana naik ojol." Hamdan menjawab, "Justru itu, Den. Aku sampaikan ini karena di masa pandemi pasien tidak boleh dikunjungi." Iya ya Ham, aku lupa. Ya udah, aku akan balik ke penginapan dan tunggu kabar darimu, oke? Akhirnya aku pun segera memesan ojol untuk kembali ke penginapan. Disusul Hamdan dan pacarnya juga langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampai di depan losmen, aku bayar ojolnya tapi aku tidak langsung masuk losmen. Karena aku sempat lihat ada warung makan tidak jauh dari tempatku berdiri. Sekalian nanti mau beli rokok lagi jika yang ada ini sudah habis. Aku jalan kaki perlahan sambil lihat sekeliling karena cukup ramai sesama pejalan kaki. Mungkin karena ini hari Sabtu kali ya. Sesampai di warung makan, aku langsung pesan makanan pada penjualnya. Dan tak lama, makanan sudah diantar ke mejaku yang menghadap jalan raya. Lumayan enak masakan warung ini. Aku habiskan es teh pesananku, lalu aku ambil rokok sebatang sambil nunggu rasa kenyangku berkurang. Setelah beberapa saat, aku berdiri dan menuju penjualnya untuk membereskan pembayaran. Dengan perlahan, kulangkahkan kakiku kembali ke losmen. Siapa tahu ada cewek cakep yang lewat di depan penginapan yang aku sewa, ya kan? Sampailah aku di halaman losmen dan kusapa Pak Tua penunggu losmen yang sedang duduk di dekat pintu masuk ruang tamu losmen. "Bapak sudah makan siang?" "Belum, nanti agak sorean, katanya. Aku sodorkan rokok pada dia, tapi dia menolak. "Saya sudah tidak merokok, katanya menjelaskan. Lalu, aku coba untuk membuka pembicaraan dengannya tentang kejadian subuh tadi yang kualami. "Bapak semalam tidur di mana?" Dia menjawab tanpa ekspresi. "Di kamar samping dekat tempat parkir motor tamu losmen, Kami pun terdiam sejenak. Sambil aku isap rokokku dalam-dalam, aku tanya lagi. "Ngomong-ngomong, semalam ada penginap baru ya, Pak? Karena saya dengar orang berjalan di lorong belakang." Pak Tua agak mengernyitkan dahinya sambil menatap aku sebentar. "Oh, gak ada, Emangnya kenapa?" Sebelum aku bicara lebih lanjut, datanglah seorang pemuda mendekat ke Pak Tua lalu menanyakan ada kamar masih kosong atau tidak. Pak Tua bilang ke aku, "Sebentar ya, ada yang mau pesan kamar." Sambil dia berjalan ke dalam ruang utama, diikuti tamu barunya. Ku ambil HP dari tas punggungku, ternyata Hamdan chat WA. Dia bilang kalau bapak pacarnya cukup kritis. Dan dia juga bilang kemungkinan besar malam ini tidak bisa nyamperin aku. Aku balas dengan mengatakan, "Kamu konsen aja di sana, I'm okay, Ham." Lalu aku tekan kirim. Aku kembali meneruskan menghisap rokokku yang tinggal beberapa hisapan saja. Karena teras losmen sudah disinari matahari,
Maka aku pindah duduk ke ruang tamu yang lebih sejuk pastinya. Terlihat dari sudut mata, Pak Tua mengantar tamunya ke kamar yang sepakat disewanya. Setelah Pak Tua kembali ke ruang tamu, aku menanyakan apakah di sini bisa pesan kopi hitam. Pak Tua mengangguk, lalu berjalan ke jalan samping dekat kamarnya berada. 10 menitan, dia telah membawa kopi hitam panas, lalu meletakkan di hadapanku. "Makasih Pak, bayar kopinya nanti ya Pak." Pak Tua menyaut, "Iya nggak apa-apa tuh." Sambil aku seruput dikit kopiku, aku lihat Pak Tua masih ribet beresin kwitansi pembayaran dari tamunya tadi. Setelah beres, lalu dia duduk di kursi lurus dengan aku duduk sekarang. Aku buru-buru bilang pada dia tentang pembicaraan tadi yang terputus saat di teras. "Begini Pak, waktu tengah malam, saya mendengar suara langkah orang yang tidak jauh dari kamar yang saya tempati." Pak Tua dengan suara agak tertekan bilang, "Gak ada tamu, dan pintu losmen saya tutup jam 12.30, tapi tidak saya kunci. Memangnya nyari saya semalam?" "Gak juga Pak, hanya suara orang jalan di dalam yang mengagetkan saya saat tidur." Namun lagi-lagi ada yang memotong pembicaraan kami. Pasti penyewa baru nih dalam hatiku. Ternyata memang benar, ada calon penyewa yang menanyakan harga. Aku minta kunci kamarku pada Pak Tua sambil membawa segelas kopi yang masih hangat itu. Terasa lega rasanya setelah dari kamar mandi. Lalu aku ambil air wudhu, kemudian sholat duhur. Kuseruput lagi kopiku sebelum aku tiduran sambil buka HP. Dan benar, ada beberapa chat WA yang masuk. Di antaranya dari ibuku dan Hamdan. Setelah chat dengan ibu, lalu ku baca chat dari Hamdan. Dia bilang, jika ada kesempatan, dia akan samperin aku di losmen. Ku balas singkat, "Iya Ham." Suara azan asyar yang samar-samar membangunkan aku. Rupanya aku tertidur cukup pulas. Tanpa menunda lagi, aku ambil wudhu lalu sholat asar. Kuseruput kembali kopi di meja itu, lalu aku nyalakan rokok sebatang sambil membayangkan ekspresi Pak Tua saat kutanya tadi. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan deh. Namun memangnya kenapa? Lagian itu kan urusan dia. Setelah sholat maghrib, aku kembali duduk di teras losmen sambil menikmati orang berlalu lalang. Dari tadi aku tidak melihat Pak Tua. Di mana dia? Gimana kalau ada tamu baru nih? Beberapa saat tiba-tiba terlihat Hamdan datang. Kusambut dengan mendekatinya sambil memegang bahunya. "Ham, kita ngobrol di ruang tamu atau di kamar atau di mana?" Hamdan hanya tersenyum sambil menuju ruang tamu. "Ham, bukankah calon mertuamu lagi kritis? Kenapa kamu kemari?" Lalu dia menjelaskan bahwa dia pulang sebentar ke rumahnya, mandi, lalu kemari. "Makan yuk Den," ajaknya. "Nanti aja Ham, belum lapar nih. Ntar kamu balik ke rumah sakit." Hamdan menyaut, "Iya, balik ke rumah sakit Den." 3 batang rokok putungnya telah aku matikan di asbak sebelum Hamdan pamit untuk ke rumah sakit, di mana calon mertuanya tergolek lemah di ruangannya. Kasian. Waktu masih menunjukkan jam 8.50 malam, kuputuskan cari makan dulu di tempat aku makan siang tadi. Aku sengaja minta dibungkus, juga es teh yang di plastik. Sesampai di depan losmen, Pak Tua lagi duduk di teras dengan tukang parkir. Ku minta kunci kamarku dan singkat kata, aku sudah di dalam kamar sambil merokok. Ku buka aplikasi YouTube, lalu aku cari konten yang menarik untuk kunikmati di malam minggu ini. Sekitar 1 jam aku menonton YouTube, terdengar suara langkah kaki lirih mendekat ke tempatku. Aku coba intip di balik kain penutup jendela kamar, ternyata Pak Tua. Namun bukannya dia menemuiku karena ada sesuatu,
malah justru membuka pintu kamar di seberang kamarku. Aku terus memperhatikan dia. Menoleh ke kanan ke kiri sebelum dia masuk lalu ditutup kembali pintu kamar itu. Aku jadi berpikir, jangan-jangan suara langkah itu sebenarnya suara langkah Pak Tua. Tapi kenapa dia harus bohong? Aku jadi penasaran. Aku masih mengintip kamar seberang tersebut. Namun yang mengherankan aku, kenapa lampu kamar tidak dinyalakan? Aku lihat HP-ku menunjukkan jam 9.26 malam. Wah, masih sore. Ada apa dengan Pak Tua? Sepertinya tidak mungkin dia sholat atau tidur sebentar. Bukankah dia punya kamar sendiri di samping losmen? Aku semakin penasaran dengan semua ini. Tiba-tiba terdengar suara pelan banget. Aku curiga pada kamar tersebut. Jangan-jangan itu suara Pak Tua. Aku punya rencana. Aku keluar kamar lalu menuju ruang tamu depan. Dan saat di depan kamar tersebut, aku agak mendekat sambil kudengarkan dengan seksama. Ternyata benar suaranya dari kamar itu. Dan suara berbisik tersebut suara Pak Tua. Tadinya aku mengira mungkin dia lagi mengaji. Ternyata bukan. Lebih pada suara ngobrol dengan seseorang. Biar dia tidak menaruh curiga, aku lanjutkan menuju ke ruang tamu beberapa saat, lalu kembali lagi ke arah kamarku. Tepat saat aku di depan kamar tersebut, suara itu terdiam. Aku tetap bersikap wajar dan langsung masuk kamar. Aku intip lagi kamar tersebut dari celah kain penutup jendela kamarku. Kamarnya masih gelap, dan suara itu mulai samar-samar ku dengar lagi. Sekitar 7 menitan pintu kamar terbuka, keluarlah Pak Tua sambil menengok ke segala arah, baru dia mengunci kembali kamar tersebut. Lalu dia berjalan perlahan ke arah ruang tamu. Otakku berputar, menduga semua kemungkinan yang baru saja terjadi. Aku intip lagi kamar tersebut. Kamar itu sama dengan kamar yang lain. Apakah dia melakukan ritual? Tapi kenapa sekilas tadi kok terdengar seperti orang lagi ngobrol biasa, pikirku. Aku kembali meneruskan menghidupkan aplikasi YouTube. Sekarang aku memilih konten tentang kehebatan Messi, pemain sepak bola yang kondang itu. Entah sudah berapa lama aku ber-YouTube ria, aku mulai merasa ngantuk. Ku minum kopi yang tersisa di gelas, lalu aku ambil wudhu untuk sholat Isya. Kulipat kembali sajadah tipisku, lalu ku masukkan ke ransel, dan sejurus kemudian, aku merembahkan diri di kasurku. Suara alarm HP membangunkanku dari nyenyaknya tidur. Ku matikan alarm yang menunjukkan jam 5.30 pagi, kemudian aku coba untuk mengingat-ingat mimpiku semalam. Pelan-pelan aku mulai teringat. Aku bermimpi sedang di kamar ini, dan terdengar suara langkah mendekat. Langkah dari seorang perempuan setengah baya, cukup cantik dengan rambut sepunggung. Dia berjalan dari kamar depan menuju ke kamarku. Tanpa mengetuk, dia langsung bilang, "Tolonglah aku, tolonglah aku." Cuma begitu yang aku ingat dari mimpiku. Aku jadi merenung dan penasaran. Apa ada hubungannya antara mimpiku dengan perilaku Pak Tua di kamar itu? Aku buru-buru mandi, sholat, lalu keluar kamar menuju ke arah depan. Pak Tua sudah ada di teras lagi duduk sendirian. Aku sapa dia, lalu aku pesan segelas kopi pada dia. Sekembalinya buat kopi, aku serahkan selembar uang 20.000. Tanpa sepatah kata, dia langsung memberi uang kembaliannya. "Makasih Pak," kataku. Dia hanya menjawab pendek, "Iya A," lalu segera kembali ke teras sisi dekat arah parkiran motor. Aku seruput kopi itu, sungguh nikmatnya. Dan seperti biasa, kunyalakan sebatang rokok sambil membayangkan kembali mimpiku semalam. Tak berapa lama, terdengar suara motor mendekat. Sepertinya itu Hamdan, karena suara knalpotnya khas banget. Dan benar, setelah dia mengunci stang motornya, dia masuk ke ruang tamu di mana aku duduk dari tadi di situ.
Sudah sarapan, Den? Belum, Ham. Ini lagi ngopi dulu. Kamu mau kopi juga? Namun Hamdan menolak dengan alasan nanti lambungnya kumat. Tanpa berlama-lama lagi, aku ceritakan semua yang kualami pada Hamdan. Mulai dari malam pertama hingga mimpiku semalam. Hamdan menyandarkan punggungnya tanpa berkata apa-apa, tapi kayaknya dia lagi berpikir akan ceritaku tadi. Dengan setengah berbisik, kami merencanakan sesuatu. Lalu kami berdua pamit ke Pak Tua untuk pergi sebentar cari sarapan, sambil aku titipkan kunci kamarku. Sesampai di rumah Hamdan, kami sarapan bersama dengan bapak ibu serta adik Hamdan. Setelah selesai, Hamdan menyerahkan sebotol kecil minyak wangi dan langsung aku kantongi. Kami pun mematangkan rencana untuk nanti di losmen. Jam 6:30 malam kami sudah duduk manis di teras losmen. Di situ juga ada Pak Tua. Aku membuka pembicaraan pada Pak Tua dengan mengatakan bahwa malam ini kawan saya akan menginap di sini. Apakah ada tambahan biaya sewa, Pak? Tidak usah, A. Kecuali nambah ekstra bed. Aku langsung merogoh kantong celana untuk mengambil uang 50.000 seraya berkata, "Ini, Pak, untuk uang kasurnya." Pak Tua berdiri, lalu masuk ruang tamu untuk mengambil uang kembalian 15.000. Tepat jam 8.30, aku pamit ke Hamdan lalu bergegas menuju kamarku. Sementara Hamdan masih duduk di teras ditemani Pak Tua. Sesampai di depan kamarku, aku tidak langsung masuk, tapi justru mendekati kamar di seberang kamarku itu. Aku oleskan dengan rata minyak wangi pemberian Hamdan tadi pada lantai pintu kamarnya. Baru kemudian aku masuk kamar lalu cuci tangan. Setelah itu, aku kembali ke ruang tamu dengan sedikit tergesa-gesa. Aku langsung menyeletuk pada Hamdan dan Pak Tua bahwa di kamar seberang kamarku kok tiba-tiba bau wangi banget. Tanpa diminta, Pak Tua langsung bergegas ke belakang dan beberapa saat Hamdan juga menuju ke kamarku lalu memantau dari situ. Hamdan juga mendengar suara yang amat pelan datang dari kamar seberang. Kemudian, aku memanggil Pak Tua secara tiba-tiba. Pak, segera ke depan, Pak. Ada bau wangi yang sangat menyengat dari arah lorong samping tempat parkir motor tamu." Sontak saja Pak Tua langsung mengikutiku ke arah depan untuk mengecek asal bau wangi yang tadi aku bilang. Padahal sewaktu Pak Tua mengecek ke dalam, aku tuangkan sedikit minyak wangi ke tembok bawah dekat motor Hamdan diparkir. Sesuai rencanaku dengan Hamdan, di saat Pak Tua dengan panik ke depan saat kupanggil tadi, Hamdan menyelinap ke kamar seberang itu. Dan astagfirullah, apa yang Hamdan lihat? Tidak ada satupun barang di dalam kamar itu. Yang ada hanya kuburan sederhana dan tikar di dekatnya. Dengan cepat, Hamdan bergegas ke depan untuk menemuiku bersama Pak Tua di dekat parkiran. Dengan lantang, Hamdan berkata pada Pak Tua, "Jelaskan dengan jujur tentang kuburan di dalam kamar itu, atau saya segera lapor polisi." Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Pak Tua mengatakan, Itu makam pemilik losmen ini." Aku menyela dengan mengajak untuk duduk bertiga di teras. Pak Tua melanjutkan ceritanya. 16 tahun yang lalu, pemilik losmen ini, Pak Dede, meninggal dunia karena kecelakaan di luar kota. Akhirnya losmen ini diurus oleh istrinya, Bu RS, yang baik dan cantik. Dengan berjalannya waktu, jujur, saya jatuh hati pada beliau. Janda cantik tanpa mempunyai anak. Sebagai karyawan losmen ini, saya kerjakan semuanya dengan baik untuk mengambil hati beliau. Suatu hari saya berpikir bahwa dengan menikahi beliau, pasti hartanya akan jatuh ke tangan saya, termasuk losmen ini. Akhirnya saya putuskan memberanikan diri untuk mengatakan semuanya kepada beliau. Di luar dugaan saya, almarhumah menolak dengan tegas maksud saya. Dari hari ke hari saya berpikir keras, sampai pada momentum yang tepat. Saat beliau cek kamar belakang,
Diam-diam saya ikuti dan langsung saya peluk dari belakang sambil ciumin beliau sekenanya. Beliau memberontak sekuat tenaga, tapi pelukan saya pada lehernya tanpa saya sadari membuat beliau tercekik. Saya panik, mau lapor atau bagaimana. Akhirnya dengan pikiran yang kacau, saya tutup losmen ini untuk segera menguburkan almarhumah. Tadinya saya pilih parkiran sebelah, tapi saya takut kalau ada yang melihatnya. Tanpa berpikir panjang, saya kubur mayat beliau di kamar itu. Dan setiap malam, saya selalu temani kuburan beliau sambil saya selalu katakan bahwa saya tidak sedikit pun berniat membunuhnya karena saya sungguh jatuh hati pada beliau. Tiap hari saya selalu seperti itu. Hampir 5 bulan sejak kejadian itu, akhirnya losmen saya buka kembali agar saya dapat pemasukan. Tiba-tiba terdengar suara cukup keras barang jatuh dari arah belakang. Kami bertiga bergegas ke arah asal suara tersebut. Tidak ada yang janggal, seperti tidak ada apa-apa. Lalu aku bilang pada Hamdan bahwa biar tuntas, aku segera hubungi polisi. Hamdan pun mengiyakan. Dengan mimik wajah yang pasrah dan agak tenang, Pak Tua hanya mengangguk. Sampai di sini cerita dari Bang Denny. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata kasar, kata menyinggung, atau kata yang tidak berkenan. Ambil positifnya dari cerita ini dan jadikan sebagai hiburan. Bye.